banyak mungkin pihak-pihak yang sering dongkol gitu. Lihat perusahaan yang keluar-keluar ngomongin ESG, tapi kondisi kita di planet, terutama untuk pengamat sustainability seperti itu, makin kritis. Ya, teman-teman nggak sendirian. Karena saat ini banyak sekali aset investasi berkelanjutan yang beredar, namun komitmennya sepertinya hanya di atas kertas. Itu sempurna, kenyataannya eh, masih seperti ini. Faktanya emisi CO2 global justru memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. Padahal laporan keberlanjutannya tebel banget gitu, makin tiap tahun makin tebel gitu. Dan kita tenggelam dalam lautan data serta klaim hijau, tapi gagal melihat hasil yang nyata. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan output yang paling penting, penurunan emisi yang terverifikasi. Jadi, ini kenapa ya? Greenwashing atau rating abal-abal atau hanya mengejar rating atau salah kaprah memahami dalam kegiatan implementasinya. Sehingga kita perlu mengatakan stop untuk dibuat dongkol setengah mati. Dan kali ini kita akan mengupas, kita akan bedah mana ESG yang betul-betul asli dan mana yang cuman bedak tebal. Jadi kita luruskan kesalahan klasik ini agar setiap rupiah komitmen ESG benar-benar membawa perubahan. Dan kali ini dengan Mas Jalal dan Mas Sony, kita akan talk show interaktif, akan ada penasaran-penasaran yang akan kita kupas, karena udah mulai banyak yang penasaran. Ini agak lain, ini kayak apa gitu ya, mudah-mudahan benar-benar bisa menjawab kekhawatiran ataupun penasarannya teman-teman. Sehingga di sini saya juga mau menyampaikan dulu, di sini ada Mas Sony Sukada selaku pakar ESG dengan latar belakang salah, latar belakang C-suite, strategi bisnis, Sweet-sweetan gitu ya. bukan so-suite ya, C-suite ya, strategi bisnis dan manajemen risiko, cenderung pragmatis dan fokus pada bisnis case. Dan satu lagi ada Mas Jalal sebagai pakar ESG dengan latar belakang aktivis, kebijakan publik dan tata kelola, cenderung akan menjadi orang yang kritis dan fokus pada dampak sistemik dan keadilan. Sesuai ya, nanti kita akan mudah-mudahan ini bukan role play ya. Jangan greenwashing juga nih, jangan pakai pasang bedak tebal juga. Tapi kenyataannya memang satu sisi Pak Sony dengan latar belakang korporasi dan Mas Jalal memang dengan latar belakang manusia bebas gitu ya. Baik, selamat sore para sahabat SCRD. Saya akan mulai kegiatan talk show kita atau diskusi kita, di mana tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang ESG sampai saat ini masih menjadi primadona. Ini memang masih dibicarakan di ruang rapat direksi sampai di warung kopi. Nah, laporan keberlanjutan yang tadi saya bilang makin tebal makin tahunnya, penghargaan yang semakin menumpuk di ruang direksi, tapi hari ini kita tidak hanya merayakan euforia, karena dengan Mas Sony dan Mas Jalal yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang pragmatis dan ada yang kritis. Di sini kita akan menguliti lapisan luar, lapisan epidermisnya, dan bertanya apa realita di balik itu semua. Karena benarkah kita sedang bertransformasi atau hanya sedang memoles wajah perusahaan? Mari kita mulai dengan isu yang paling kasat mata. Di sesi yang pertama ini saya mau berdiskusi terkait paradoks I dan S, environment and social. Ini ajang pamer versus akar masalah. Di sini saya ingin bertanya dulu kepada Mas Sony. Mas Sony, kita lihat nih banyak Yep. sekali perusahaan bangga dengan program penanaman mangrove atau donasi ke panti pasuhan atau berdonasi lah, filantropi lah bahasanya, sebagai bukti ESG mereka. Tapi di sisi lain ada isu upah buruh di rantai pasok atau konflik lahan dengan masyarakat adat yang ini SIRD sebelumnya kita bicara tentang HRDD itu ya, dan juga tentang indigenous people. Di sini ada isu upah buruh dan kemudian juga mungkin terkait dengan konflik lahan dengan masyarakat adat, seolah ini sepi gitu dari laporan. Tapi yang tadi yang saya sampaikan, penanaman mangrove atau filantropi ke panti-panti ini wow banget gitu. Bukankah ini sebuah bentuk pengalihan isu? Nah, kira-kira bagaimana perusahaan bisa membedakan
antara kegiatan filantropi dengan pilar S yang sesungguhnya, pilar sosial yang sesungguhnya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Peggy. Iya, ini isu kesalahpahaman yang paling klasik kali ya, Hmm. antara keberlanjutan dengan filantropi gitu. Eh, Sebenarnya Jalal sama Tom Malik itu dulu banget gitu, Bang. Tahun berapa tuh ya? Udah pernah nulisin gitu, 13 kesalahpahaman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan gitu. Salah satunya karena dianggap tanggung jawab sosial perusahaan itu hanya sebatas filantropi gitu. Padahal sebenarnya sosial ini harusnya itu menjadi sebuah terintegrasi di dalam operasi perusahaan itu. Jadi sangat terkait dengan core bisnisnya gitu. Sedangkan filantropi itu sebenarnya ya sampingan gitu, bukan ada di core tapi ada di samping dari operasional bisnis. Gitu. Dan kalau itu hanya dianggap sebagai apa ya, sebagai eh, seremonial gitu ya, berbuat baik, ya kebanyakan begitu. Jadi hanya untuk panggung aja gitu, muncul kami sudah memberikan donasi, kami sudah menanam pohon, kemudian beritanya muncul di media, udah seneng gitu. Itu dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Padahal sebenarnya isu sosial itu isu yang sangat penting, gitu, sangat sangat signifikan. Karena kalau mengabaikan isu S, Hmm. misalnya terkait dengan tenaga kerja, itu justru bisa membuat demo gitu, dan demo ini bisa dari demo yang baik-baik saja menjadi demo yang fatal gitu ya. Misalnya eh, dibakarnya aset perusahaan gitu sehingga operasional bisa berhenti. Jadi itu dahsyat gitu. Terus kalau kita lihat di supply chain gitu, eh, investor itu semakin memperhatikan apakah suppliernya memperlakukan tenaga kerjanya dengan baik, memberikan upah, kondisi kerjanya bagus. Eh, Hmm. jadi jadi bukan soal sekedar memberi gitu ya, sebagai seorang filantropis berbuat baik gitu. Tapi ini adalah soal untuk agar tidak merugikan sejak awal. Lalu eh, apa sih yang harus dilakukan ya? Harusnya dalam setiap operasi perusahaan ya, perusahaan harus harus bisa mengidentifikasi siapa yang paling terdampak dari operasi bisnisnya, dari hulu ke hilir, sepanjang rantai nilai. Nah, itulah yang sebenarnya es yang paling material, bukan es yang fotogenik, bukan es yang dandan gitu ya. Dandan sih boleh-boleh aja, tapi dandannya yang natural lah, jangan yang menor gitu ya. Jangan tebel-tebel amat gitu ya, bedaknya. Tapi ya kadang-kadang menor belum tentu fotogenik ya Pak Sony. Ya gitu deh. Ya, itu biasanya ngomentarin kayak gitu kalau malam. Kalau malam wah, ketahuan pasti Kita ini baru masih ketahuan. sore, belum 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 sampai komentar yang kayak gitu. Belum ya, masih bedaknya masih Hmm, masih aman-aman nih. masih Nah, pemanasan. nah, kalau 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 dari Mas Sony tadi menjawabnya itu ya, boleh ya pakai bedak asal jangan menor-menor banget gitu. Tapi Mas Jalal, kalau boleh ngelengkapin lagi dari Mas Sony, Yo, apakah narasi hijau dan program lingkungan yang seremonial ini tadi justru menjadi kamuflase yang bahaya atau memang boleh-boleh aja sehingga kita semua merasa nyaman padahal sebenarnya masalah intinya tuh nggak di situ, malah nggak tersentuh gitu. Kira-kira gimana? ya kalau ngomongin ESG, musuh paling gede itu disepakati kan, greenwashing gitu ya. Oke. Seluruh dunia tuh blingsatan sama greenwashing. Kita lihat apa negara-negara apa Eropa kali ya pertama kayak gitu, Inggris ya.
ini apa bikin aturan nggak boleh greenwashing terus merambat ke seluruh dunia. Kenapa gitu? Ya karena kalau kita perbolehkan uh, moles citra, ngasih tahu bahwa apa kami tuh ini loh apa namanya ramah lingkungan gitu, tapi nggak ada buktinya gitu. Ya ya apa maknanya nanti apa ESG. Nanti apa namanya investor ya ditipu kan berarti gitu, maka ya nggak boleh gitu. Hmm. Dan greenwashing ini ya salah satu saja bentuk. Sekarang ada apa social washing juga gitu ya, pura-pura DEI gitu misalnya gitu, padahal belum. Dan secara lebih luas lagi ya sekarang udah ada istilah ESG washing kan kayak gitu ya, palsu semua tuh sebetulnya ya apa ESG-nya gitu. Ya sekarang udah disepakati jelas ini sangat berbahaya karena utamanya dia menciptakan ilusi kemajuan. Kalau apa konon para filsuf bilang yang lebih apa yang paling berbahaya itu adalah kita itu dikasih ilusi kemajuan padahal enggak. Dan apa ini merepotkan deh buat kita Kayaknya nggak, semua. kayaknya Dan nggak asing. kita tahulah gitu bahwa kenapa? Kayaknya nggak asing ya. Ilusi kemajuan padahal enggak gitu. Ya itu dia Gitu deh. berasa ya. Dan apa ya publik itu bahkan investor ya ya itu kan bisa terkecoh gitu loh karena apa kalau dikasih apa dikasih ilusi Halo Mas Jalal. Wah, suaranya agak terputus-putus Mas Jalal. Iya, agak hilang. tampilannya tadi tampilannya hijau gitu ya. Dan ini kaitannya erat juga gitu dengan kenyataan bahwa memang sebetulnya ya kegiatan-kegiatan yang seremonial itu kan yang instan, uh, pencitraan itu memang jauh lebih gampang dibandingkan dengan yang beneran gitu ya. Apa hak buruh, hak masyarakat adat itu kompleks, itu kadang-kadang mahal kayak gitu. Itu apa bener-bener menantang. Dan apa ya kalau mau apa memilih jalan yang mudah ya mendingan ini apa namanya ya ini apa poles-poles sedikit kayak gitu kemana-mana. Dan ini tapi ini akan nunjukin gitu bahwa sebetulnya komitmen mereka ya baru baru ya itu tadi sebatas kulit belum sampai tulang apalagi sampai sumsum gitu ya. Dan yang terakhir gitu yang saya mau bilang kalau apa kalau di dunia apa responsible companies kayak gitu responsible business kita ingat apa yang namanya the iron law of social responsibility. Bahwa sebetulnya yang namanya pemberi izin itu kan masyarakat luas ya bukan Ya. apa izin dari pemerintah tentu saja ada gitu tapi bahwa kontrak sosial antara perusahaan sama masyarakat itu yang jauh lebih penting kayak gitu. Dan kalau perusahaan itu sebetulnya tidak bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat luas, seluruh pemangku kepentingan, ya ya mereka akan kehilangan ini apa namanya, mereka akan kehilangan social license to operate. Ya. Jadi kalau apa balik lagi tadi ya donasi, ya itu nggak bisa gantiin tanggung jawab gitu. Hak atas tanah masyarakat harus dipenuhi, hak atas lingkungan hidup yang sehat harus dipenuhi, bukan lewat donasi kayak gitu, tapi benar-benar pemenuhan hak. Kalau Pak Sony tadi bilangnya apa nggak ngerusak kan kayak gitu ya. Dan itu sebetulnya nggak ngerusak itu batas minimal, batas paling bawah. Kayak gitu Peggy. Nggak ngerusak itu batas paling bawah ya. Ya, Rusak aja udah paling bawah. Berarti harus responsible more gitu ya kan, harus lebih bertanggung jawab. Cuma dari sekedar jangan rusak gitu. Ini tadi kalau kita bicara ajang pamer versus akar masalah. Ternyata apa yang terjadi saat ini masih sekedar di ajang pamer yang belum kadang-kadang belum menyentuh sampai ke akar masalahnya. Nah, ini menarik ini karena kalau kita bicara tentang I dan S, kayaknya mereka bicara kami banyak melakukan kegiatan lingkungan. Kami banyak melakukan kegiatan sosial. Nah, sepertinya ada fungsi G atau governance, tata kelola yang eh, masih cukup lemah atau nggak kelihatan. Atau gimana nih? Karena tadi Mas Jalal bilang ini soal struktur. Akhirnya saya mau coba tanya ke arah pilar G atau tata kelola. Karena jujur aja nih si G ini nih, governance ini nih sering dianggap membosankan karena nggak kelihatan seremonialnya, nggak seksi, nggak kayak nanam pohon yang ada kelihatan royo-royonya gitu kan.
Nah, tapi kalau tanpa governance, tanpa tata kelola, ini fatalnya nih kayak gimana nih kalau kita abaikan? Apakah benar gitu? Kalau tanpa G yang kuat, semua klaim yang E dan S tadi jadi cuma omon-omon. Omong kosong gitu Mas Jalal. Silakan. Eh, eh, iya banget, kayak gitu ya. Jadi kalau apa, ya sebetulnya kalau kita lihat apa namanya daya ramal dari semua itu, apa namanya semua komponen ya, E, S dan G ya kayak gitu ya. Itu yang daya ramalnya paling tinggi itu G. Hmm. Uh, dan apa kalau kita lihat ISO 26.000 kayak gitu ya, governance itu ditaruh jadi fondasi seluruh Betul. bangunan apa core subject kan. Ya kalau di ESG juga sebetulnya begitu. G itu fondasi dari seluruh bangunan ESG. Kalau apa apa komisaris nggak beneran apa powerful beneran apa punya perhatian pada ESG, nggak bener-bener apa menjalankan fungsi pengawasan dan apa memberi nasihat yang mengarahkan kepada keberlanjutan, ya nggak pernah terwujud ESG beneran sebetulnya. Kalau komite auditnya nggak galak kayak itu memastikan bahwa semua apa namanya semua urusan ESG itu benar isinya gitu. Kalau komite risiko tidak ini apa komite manajemen risiko ya tidak memasukkan risiko-risiko ESG ke dalam manajemen risiko itu ya nggak bisa juga kayak gitu terwujud beneran. Kalau nggak ada kebijakan anti korupsi, kalau kebijakan itu tidak ditegakkan gitu ya repot kan kayak gitu ya. Maka bisa apa gimana kita mau percaya gitu data emisi gitu kalau yang apa governance-nya nggak ditegakin beneran. Kalau apa kalau governance nggak ditegakin gitu, kalau ngomong soal pemberdayaan perempuan gitu apa iya beneran bisa dipercaya gitu karena ya itu tadi tidak ada mekanisme untuk memastikan isinya benar lewat apa komite audit kayak gitu, tidak ada apa nggak dipastikan lewat komite manajemen risiko, dan lebih baik lagi mungkin kalau ada apa komite ESG atau komite keberlanjutan. Oke. Dan gimana pun gitu ya, Indonesia kan salah satu negara yang paling dikenal soal itu ya, indeks ini apa Transparency International itu tiap tahun ngeluarin indeks persepsi korupsi ya. Dan Ya. korupsinya bukan cuma di pemerintahan, sebetulnya di perusahaan juga banyak gitu ya. Jadi buat apa Sistemik. buat konteks Indonesia menurut saya G itu segalanya. Wah, Wow. kayak lagu ya. Iya, kalau uh, segalanya ya. G lah, G lah segalanya gitu. Coba apa pinta Ute nyanyi itu gitu. Terus apa ya kerusakan lingkungan kayak gitu, pelanggaran sosial itu ya terjadi bukan karena ketidaktahuan gitu, tapi karena tata kelolanya memang jelek gitu, nggak memastikan bahwa itu semua dilarang di dalam perusahaan. Ya kalau kemudian tata kelola nggak ditegakkan ya dapat AMDAL dengan nyuap kayak gitu, kong kali kong gitu sama macam-macam yang ngasih tanda tangan gitu ya. Terus ya hak-hak pekerja diabaikan kayak gitu, itu ya bisa gitu. Maka ya buat saya penting untuk menggarisbawahi E sama S itu mustahil ditegakkan gitu tanpa G. Nah, kalau G-nya nggak bener ya ibarat sapu kotor lah kayak gitu, atau ngepel pakai air kotor ya, itu pendirian saya gitu ya. Dan yang mungkin paling penting diingat adalah bahwa di dalam Dewan Komisaris ya, itu kan selalu ada tuh yang dikasih nama komisaris independen. Ya. Komisaris independen itu kan dinyatakan tugasnya adalah mewakili kepentingan dari stakeholders non shareholders. Ya, tapi kita tahu kayak gitu bahwa di BUMN gitu yang disebut sebagai komisaris independen itu diangkatnya dari kekuatan politik yang mana kan kita tahu. Tahu temennya Di siapa? komisaris independen kayak gitu, tapi dipungutnya dari temennya siapa kayak kita Nah, tahu juga kan kayak gitu ya. Mantan pejabat ada ya parpolnya ketahuan juga kayak gitu ya. Jadi
independensinya di mana? Apa beneran mereka bisa menjalankan fungsi komisaris independen mewakili kepentingan stakeholders, non shareholders? Ya kita nggak bisa percaya kayak gitu ya. Dan gimana pun gitu, ya kalau mereka menyuarakan isu ESG, kemudian latar belakangnya begitu ya, gimana ya, percaya nggak percaya, banyakan nggak percayanya kayak Ya. gitu kali. Tapi Mas Jalal percaya nggak percaya, tapi kita diminta untuk tetap percaya. Gimana dong ya? Karena tadi ambil contohnya kan BUMN, which is plat Ya, merah. Tapi ya gitu deh gitu kan, percaya nggak percaya, tapi mau nggak mau kita harus tetap dibuat percaya gitu. Oke, Mas Jalal, saya mau ke Pak Sony dulu nih. Kalau dari Mas Sony sendiri nih, karena tadi dari sisi bisnis dan investor ya, ini mantan direktur perusahaan soalnya, pasti bicaranya tentang bisnis case gitu kan. Bagaimana si G ini yang dianggap lemah atau dianggap nggak seksi tadi bisa jadi bom waktu financial gitu yang mungkin nggak terlihat tapi yang ternyata yang tadi kalau Mas Jala bilang tadi apa ngepel pakai air air keruh gitu ya air kotor. air Iya. kotor gitu. Oke gimana nih Mas Oni? Eh, ya satu lagi nambahin, sebenarnya kasus itu bukan eksklusif untuk BUMN ya, jangan salah loh. Tadi Perusahaan contoh Ya memang nasional enggak. juga tadi banyak. contoh tadi contoh Enak Kan, kan, aja. kan contoh. contoh Boleh dong ditambahin. Iya, ngelengkapin deh kalau gitu, ngelengkapin contohnya. Bukan cuma oke. BUMN, bener deh. Oke, tapi tempat Mas Oni dulu enggak dong gitu. Ah, Ya ah gitu. oke. Sit, 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 Tapi sit. tapi benar gitu ya. Artinya kita kita harus kembali karena perusahaan di Indonesia kan menganut dua tier gitu ya, komisaris dan direksi gitu. Jadi benar banget bahwa seharusnya komisaris yang mendrive sebuah kebijakan, sebuah begitu. Nah, tapi kalau komite, katakanlah ada komite sustainability di level komisaris, kemudian nggak punya framework, nggak punya kerangka, nggak punya pemahaman yang baik tentang keberlanjutan, tentang ESG, ya nggak akan kemana-mana sebenarnya. Itu catatan pertama. Lalu kalau kecenderungannya di perusahaan-perusahaan itu kebanyakan masih menganggap bahwa keberlanjutan itu nambah biaya. Eh, Hmm. ada ada cerita bahwa satu direksi dari perusahaan lain cerita kami sudah menghitung investasi yang harus kami keluarkan untuk agar kami bisa comply, agar kami bisa selaras dengan keberlanjutan gitu ya. Tapi ternyata returnnya paling cuma di bawah 5%. Eh, ya, kalau kalau dilihat sebagai investasi mungkin karena datanya juga belum banyak penelitian yang sangat mendetail apakah kalau keberlanjutan itu akan meningkatkan saham atau enggak. Tapi kan kita juga harus bisa melihat sebaliknya gitu. Kalau itu terjadi, kalau di demo, kalau perusahaan berhenti beroperasi, itu akan menimbulkan biaya. Jadi eh, kita akan melihatnya antara antara apakah ini menambah biaya atau menghindari biaya. Jadi Oke. ini masalah mitigasi risiko dan value creation. Oke. Eh, dengan sendirinya kalau perusahaan G-nya itu government-nya, tata kelolanya lemah, ya yang sebenarnya lemah juga susah gitu kita ngelihatnya. Kita baru bisa ngelihatnya ketika terjadi sebuah skandal. Hmm. Tapi dalam banyak kasus sebenarnya banyak kasus-kasus yang tidak diketahui publik, tidak dikomunikasikan, jadi diumpetin aja. Karena perusahaan kan punya kecenderungan kalau kita punya borok ya nggak usah semua orang tahu. Gitu. Repotnya kan di situ gitu. Tapi nanti ketika terjadi sesuatu baru itu akan menjadi sebuah skandal. Nah, Jadi jadi misalnya gitu ya, kalau perusahaan punya punya strategi dekarbonisasi gitu. Eh, Kembali ke soal laporan gitu. Banyak laporan-laporan keberlanjutan di kita kan baru memperlihatkan bahwa kinerja kami tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Gitu. ya, Tapi ya. sebenarnya tidak tidak memperlihatkan sebenarnya
yang ingin dicapai dalam 5, 10, 20 tahun lagi itu apa, kemudian bagaimana roadmap-nya, bagaimana milestone-nya gitu. Dan itu satu. Yang kedua adalah ketika itu sudah dinyatakan, tapi juga nggak mengalokasikan sumber dayanya untuk ngejalanin roadmap dan mencapai milestone-nya juga ya sama aja bohong. Jadi ya memang kembali tata kelola itu sangat penting dan nggak cukup kita hanya mendengar pernyataan-pernyataan komitmen dari perusahaan, karena sebenarnya kalau kita lihat itu ada tiga ciri-ciri dari tata kelola dalam implementasinya di lapangan gitu. Komitmennya ada gitu, tapi implementasi di satu tempat itu berbeda dengan tempat lain. Artinya terjadi inkonsistensi dalam implementasi komitmen. Yang kedua adalah yang paling sering terjadi adalah semuanya itu dilimpahkan ke Departemen ESG, Departemen Sustainability. Jadi kalau ada apa-apa ya kita yang urus. Ini belum menjadi sebuah proses yang terintegrasi di dalam perusahaan itu sendiri. Ya, masih pada silos gitu. Dan itu silos itu hanya bisa didobrak kalau pemimpinnya bisa memahami apa itu sustainability dan memfasilitasi breaking the silos. Itu sih dari saya. Oke, Mas Soni, ini menarik juga ya, karena memang artinya kalau tata kelola tadi dianggap anak tiri, si G tadi, fondasinya kan goyang nih. Artinya pada akhirnya tinggal menunggu, jangan sampai ya menunggu skandal baru kemudian tersadar gitu ya. Sementara tadi kalau kita bicara I dan S, kita bicara tentang ajang pamer yang malah kadang tidak menyentuh akar masalah. Nah, ini sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya nih, karena ini menarik ya, karena ini baru dua hal dari I, S, dan G. Masih banyak, tadi Pak Soni masih bicara tentang silo mentality-nya gitu. ESG masih di bagian keberlanjutan saja, padahal banyak pihak yang harusnya terlibat dan harus pucuk pimpinannya yang punya komitmen.